Halo good people, pernah tidak teman-teman menyadari gitu bahwa dalam satu negara itu bisa punya dua nama dan seolah-olah negara-negara di dunia itu seperti sengaja memilih salah satunya gitu. Ya, kita membahas Persia atau Iran. Ya, kedengarannya cuma beda nama, tetapi itu sebenarnya menjadi sebuah cerita tentang identitas, tentang kekuasaan, tentang bagaimana sebuah negara itu, sebuah bangsa itu ingin dilihat oleh dunia gitu. Dan coba teman-teman bayangkan gitu ya, teman-teman sedang melihat sebuah peradaban tua yang sangat tua gitu, lebih tua dari bangsa atau banyak negara pada saat ini. Dan ya, kita bicara tentang Persia, sebuah nama yang pernah membuat dunia itu gemetar, yang mana kekaisarannya sangat besar dan kekaisaran Achaemenid hingga dinasti-dinasti setelahnya. Dan nama Persia bukan sekedar label, ia adalah simbol kemegahan, puisi, karpet, dan sejarah yang dalam gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang jarang kita sadari gitu, bahwa Persia itu sebenarnya bukan nama yang orang-orang di negara itu gunakan untuk diri mereka sendiri gitu. Nah, ternyata nama itu datang dari luar daerah tersebut. Jadi orang-orang Yunani kuno itu menyebut wilayah Iran itu sebagai Persis gitu. Yang mana itu merujuk pada satu daerah kecil yang bernama Pers gitu, atau Pars gitu ya. Dan dari situlah dunia barat itu mengenalnya sebagai Persia. Yang padahal orang-orang yang tinggal di sana itu sejak dulu menyebut tanah mereka dengan nama lain, yaitu yang kita kenal sekarang Iran. Nah, jadi Iran itu berasal dari kata kuno Arya yang berarti bangsa mulia atau tanah orang Arya. Jadi sejak ribuan tahun lalu gitu ya, sebenarnya mereka itu sudah menyebut dirinya itu Iran. Tapi orang-orang di dunia gitu memilih memanggil mereka dengan Persia. Dan dari sinilah cerita itu mulai berubah, di mana masuk ke awal abad ke-20 bahwa orang-orang di dunia itu sedang berubah cepat gitu. Kekaisaran runtuh, negara baru muncul, dan identitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan di tengah kekacauan itu muncul satu orang tokoh, yaitu Reza Shah Pahlavi, yang mana dia itu bukan hanya sekedar raja biasa. Dia menjadi simbol ambisi seorang militer yang naik ke puncak kekuasaan lalu memutuskan bahwa negaranya itu tidak boleh lagi dipandang sebagai bangsa lama yang tertinggal gitu. Nah, dia ingin satu hal, yaitu modernitas, di mana dia melihat bagaimana bangsa barat itu memandang Persia adalah sebagai negeri eksotis, kuno, bahkan lemah gitu. Sebuah bayangan masa lalu yang indah tapi tidak relevan gitu. Dan mungkin itu cukup menyakitkan. Ya kenapa? Karena bagaimana mungkin sebuah bangsa yang dulunya itu begitu besar kini hanya dilihat sebagai sebuah kenangan gitu ya kan. Lalu datanglah sebuah keputusan gitu yang terjadi pada tanggal 21 Maret pada tahun 1935, yang mana itu tepat saat perayaan Nowruz. Jadi Reza Shah Pahlavi itu mengirim pesan ke seluruh dunia bahwa mulai saat ini jangan panggil lagi kami Persia, panggil kami dengan sebutan Iran gitu. Jadi itu bukan sekedar perubahan nama saja. Jadi itu menjadi sebuah deklarasi bahwa mereka ingin dilihat bukan sebagai masa lalu gitu, tapi sebagai masa depan gitu, orang-orang yang modern. Nah, coba teman-teman pikirkan bahwa ini kayak
seseorang yang selama ini dipanggil dengan nama yang bukan pilihannya sendiri gitu, tetapi nama yang diberikan oleh orang lain gitu, orang luar. Lalu satu ketika mereka ingin berdiri sendiri dan berkata, tidak, ini nama saya yang sebenarnya gitu. Dan ya dunia, negara-negara di dunia itu harus menyesuaikan dengan nama Iran gitu ya kan. Tapi pertanyaannya kenapa Iran gitu. Nah, kenapa Iran? Karena nama itu bukan nama baru gitu ternyata. Itu justru lebih tua gitu dari nama Persia itu sendiri. Itu muncul dalam teks-teks kuno seperti Avesta, kitab suci Zoroastrianisme, dan itu sudah digunakan gitu ya sejak zaman kekaisaran kuno. Nah, jadi sebenarnya itu bukan lagi sebuah perubahan identitas, itu kayak pengembalian identitas itu sendiri. Nah, namun seperti semua perubahan besar gitu ya, tidak semua negara itu langsung menerimanya gitu. Banyak negara-negara barat itu yang bingung gitu. Mereka merasa aneh gitu. Bahkan ada yang mengira Iran itu adalah negara baru gitu. Seperti Irak atau Yordania. Dan coba teman-teman bayangkan sebuah peradaban yang ribuan tahun lamanya gitu ya, tiba-tiba dianggap negara baru. Ya, cukup ironis bukan gitu. Dan bahkan selama Perang Dunia Kedua, Inggris itu sempat meminta agar nama Persia itu digunakan kembali. Nah, untuk menghindari kebingungan keambiguan dengan Irak gitu, karena antara Iran dan Irak agak sama gitu ya kan. Nah, dan ya negara-negara barat itu seolah-olah mereka belum bisa siap gitu menerima perubahan nama itu dari Persia ke Iran gitu. Dan dibalik itu semua ada sesuatu yang lebih dalam gitu ya teman-teman. Ya itu bukan hanya soal nama, itu soal bagaimana sebuah bangsa itu ingin mendefinisikan dirinya sendiri gitu tanpa ada campur tangan orang luar gitu. Dan Persia adalah nama yang indah gitu ya, nama yang penuh sejarah, tapi itu adalah nama yang diberikan oleh dunia luar terhadap orang-orang Iran gitu ya kan. Dan Iran itu sendiri adalah nama yang lahir dari dalam gitu ya, dari negara itu sendiri. Nah, itulah yang membuat perbedaannya antara Persia dan Iran yang sangat besar gitu. Jadi Reza Shah Pahlavi itu dia kan sudah menduduki puncak kekuasaan. Itu dia juga punya agenda lain gitu, yaitu nasionalisme, yang mana dia ingin menyatukan berbagai kelompok etnis di negaranya sendiri gitu di bawah satu identitas yaitu Iran, dan bukan hanya Persian tapi Iranian gitu. Dan itu menjadi strategi gitu, bukan hanya sebuah kebetulan dengan satu nama, tapi satu identitas dan satu bangsa gitu. Tapi seperti semua strategi kekuasaan, ada sisi lain gitu teman-teman. Dimana beberapa sejarawan itu mengatakan bahwa perubahan itu juga dipengaruhi oleh hubungan dengan Jerman saat itu, yang mana sama-sama mengangkat konsep Arya gitu. Dan pertanyaannya apakah itu murni identitas atau juga politik gitu ya kan. Dan disitulah sejarah itu menjadi abu-abu antara Persia atau Iran gitu ya kan. Dan sampai hari ini dua nama itu masih hidup gitu ya. Kita masih tahu Iran itu adalah nama resmi negara gitu, tetapi Persia itu tetap hidup dalam budaya kita, dalam seni gitu, dalam puisi, dalam sejarah pastinya gitu. Nah, seperti munculnya bayangan masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi gitu ya kan. Nah, sekarang coba teman-teman renungkan gitu ya, kita renungkan sama-sama gitu. Ketika kita menyebut Persia, apakah kita sedang memanggil masa lalu? Dan ketika kita menyebut Iran,
apakah kita sedang berbicara tentang saat ini gitu ya kan. Dan di antara keduanya ada cerita tentang bagaimana sebuah bangsa yang berjuang untuk menentukan siapa dirinya sebenarnya, siapa identitasnya gitu ya kan. Karena pada akhirnya itu bukan hanya tentang Persia, itu bukan hanya tentang menjadi Iran gitu, tetapi itu tentang satu pertanyaan yang cukup sederhana gitu ya. Siapa yang berhak memberi atau menentukan nama pada sebuah bangsa gitu. Ya, apakah itu dunia yang menentukan atau mereka sendiri? Begitu. Ya, itulah pembahasan kita di video kali ini, teman-teman semua. Thank you very much. Sampai jumpa di video selanjutnya.